Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Anggi Puspita Rengganis, yang saat ini ada di tugas belajar di luar kelas hari ke-19. Dan untuk video kali ini, saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai kurikulum baca ke-7. Kita mulai pertanyaan bagian A, yaitu jawablah pertanyaan mengenai B1A. Pertanyaan yang pertama, apa syarat sebelum mengenalkan B1A? Syarat sebelum mengenalkan B1A adalah ada 3 syarat, yaitu HS AIUEO atau huruf simbol AIUEO. Lalu HV BDG KMPSY atau huruf verbal BDG KMPSY. Lalu juga ada D4HVK atau dikte 4 huruf verbal kembar. Lalu pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1A? Tujuan utamanya adalah anak dapat menyukai kegiatan bermain modul B1A. Lalu tujuan khususnya adalah anak dapat terampil mengenal huruf simbol BDG KMPSY. Lalu yang ketiga, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1A? Caranya adalah diawali dengan berdiagram atau berdialog gambar, lalu pastinya memakai bahasa Bimba dan dibantu dengan media gambar. Dengan menggunakan media gambar itu yang ada di dalam modul tentunya. Lalu motivator juga dapat mengajak anak mengulang kembali D4HVK. Gunakan gambar juga bisa sebagai kamusnya atau petunjuknya. Lalu yang ketiga, motivator melatih anak untuk menyebutkan susunan huruf dengan cepat sambil menekankan huruf yang baru dikenalkan. Lalu dapat menarik garis menghubungkan kata dengan gambar, tentunya dengan gambar yang sesuai dengan kata tersebut. Lalu mengajak anak untuk menyanyikan lagu BDG KMPSY sambil menunjuk huruf simbol BDG KMPSY seperti BDG BDG KMPSY seperti itu. Lalu bisa juga bermain modul dengan cara melipat kertas. Jadi anak juga bisa dilatih untuk melipat kertas dan tentunya semua ini dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Dan pastikan anak sudah terampil mengenal huruf yang telah dikenalkan pada lembar modul sebelumnya. Lalu jangan lupa, motivator harus selalu dan wajib untuk mengajak anak untuk berperan aktif dalam berkegiatan Bimba ini. Dan jangan lupa selalu berikan reward dan motivasi untuk anak. Dan kita lihat juga evaluasi terus afeksi anak dan kognitifnya. Lalu pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang keempat, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus B1A? Tujuan utama kita dapat mengevaluasi yaitu dengan memperhatikan ekspresi dan sikap anak pada saat bermain modul B1A ini. Apakah anak tersebut sudah terlihat senang, tertarik, antusias, dan semangat untuk bermain modul B1A ini. Lalu untuk mengevaluasi tujuan khusus, anak dapat dipastikan atau motivator memastikan anak apakah terampil membaca kata bermakna dalam modul B1A secara mandiri tentunya. Dan juga motivator dapat memastikan anak untuk terlihat lagi apakah tujuan utama dan tujuan khususnya semuanya sudah terpenuhi, sudah bisa menyebutkan dan menjawab dengan cepat huruf-huruf simbol BDG KMPSY yang ditunjuk oleh motivator tentunya secara cepat, 1 huruf 1 detik. Lalu pertanyaan yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul B1A? Tahap selanjutnya adalah B1B. Dengan syarat, tentunya ada syarat lain, yaitu anak harus sudah menguasai HV, JLN, TRC, dan D4 HVS.
Jadi untuk melanjutkan ke modul B1B harus diingat ada 3 syarat, yaitu harus menguasai modul B1A tadi, lalu juga harus bisa menguasai dan mampu untuk HV, JLN, TRC, dan juga bisa dan mampu D4 HVS. Oke, sekarang kita mulai pertanyaan berikutnya tentang B1B. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum mengenalkan B1B? Syaratnya juga ada 3, yaitu HV, JLN, TRC atau huruf verbal JLN, TRC, lalu D4 HVS atau dikte 4 huruf verbal sederhana, dan B1A atau modul baca 1A. Lalu pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1B? Tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain modul B1B ini. Lalu tujuan khususnya, anak dapat terampil mengenal huruf simbol JLN, TRC. Lalu yang ketiga, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1B? Caranya awali tentu dengan berdialog dengan media gambar, tentunya dengan menggunakan bahasa Bimba dan gambar-gambar yang terdapat di dalam modul. Lalu yang kedua juga bisa mengajak anak mengulang kembali D4 HVS. Lalu bisa melatih anak menyebutkan susunan huruf dengan cepat sambil menekan huruf yang dikenalkan. Lalu dapat menarik garis menghubungkan antara kata dengan gambar yang sesuai. Juga bisa dengan cara menyanyikan lagu JLNTRC sambil menunjuk simbol hurufnya seperti JLNTRC, la 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 la, JLNTRC, la 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 la. Bisa juga dengan bermain modul dengan cara melipat kertas modulnya, dan pastikan anak sudah bisa terampil mengenal huruf yang telah dikenalkan pada modul sebelumnya sebagai syarat untuk ke modul berikutnya. Lalu pertanyaan keempat, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari B1B ini? Tujuan utamanya adalah memperhatikan sikap dan ekspresi anak tentunya pada saat bermain B1B ini, apakah sudah terampil atau apakah sudah semangat, tertarik, dan antusias. Lalu untuk mengevaluasi tujuan khususnya, memastikan anak terampil dan mampu membaca kata bermakna dalam modul B1B ini secara mandiri tentunya, dan anak juga dapat menjawab huruf JLNTRC yang ditunjuk secara acak dengan cepat. Lalu selanjutnya pertanyaan nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul B1B? Tahap selanjutnya adalah modul B1C, tapi tidak ada syarat. Jadi kalau anak sudah menguasai huruf atau menguasai modul B1B, anak bisa langsung melanjutkan ke modul B1C. Nah, itulah tadi jawaban-jawaban saya atas pertanyaan mengenai kurikulum baca ketujuh ini. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.